Lembaga Pemasyarakatan Salemba kecolongan. Seorang penghuninya lari dari dalam penjara setelah memanfaatkan kelengahan petugas dengan menyamar sebagai wanita dan mengenakan baju gamis. Terpidana seumur hidup dalam kasus pembunuhan disertai pencabulan itu melenggang keluar dibantu oleh sang istri. Kamis 14 Juli 2016, pelarian Anwar alias Rizal, narapidana terkait kasus pembunuhan disertai pencabulan berakhir. Ia ditangkap tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di sebuah hutan di wilayah Jasinga, Bogor, Jawa Barat setelah lari dari Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Penangkapan ini untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya Anwar diringkus karena terbukti telah melakukan pembunuhan disertai pencabulan terhadap keponakannya sendiri yang masih duduk di bangku kelas 9 sebuah madrasah sanawiyah di wilayah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dan Anwar pun divonis hukuman seumur hidup. Naik loh. Bang, itu keluar nggak dicek? Kalau cewek emang nggak dicek ya? Kalau cewek nggak? Ya. Jadi lo liatin dicek? Hah? Iya, liatin cara-caranya gitu, mempelajari. Berapa lama masuk pakai cap? 2 hari doang. Oh, 2 hari. Ada teman satu sel yang bantu nggak? Istrinya aku mau mas. Di lebaran doang. Lebaran. Kenapa pas lebaran? Ada tuh. Udah jalan. Gimana kamu? Lapor. Kecil. Ya. Ini. Kamu sembunyi. Gimana kamu berdiri? Mau buang air kecil. Oh. Mandi apa mau buang air kecil? Pas buang air kecil ya, datang. Oh, jadi waktu polisi datang kamu di sini ngumpetnya? Iya. Pas buang air kecil. Pas buang air kecil, polisi datang. Jadi ngumpet di rumah ini pas lagi buang air kecil, kita gerbek. Di rumah siapa? Kakak. Rumah siapa ulangnya? Kakaknya tahu nggak kamu tinggal di sini? Tahu. Jadi kakak kamu bantuin ini, Bantu juga bersembunyi. bantuin kamu buat sembunyi juga. Katanya tahu kakak kamu. Dia kan ngelaporin, makanya saya digerebek. Untuk keperluan penyidikan, Anwar kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Tak rela Anwar dibawa kembali ke penjara, keluarga pun histeris. Anwar berhasil keluar dari dalam lapas dengan dibantu oleh sang istri, Ade Irma Suryani, pada hari kedua Idul Fitri, Kamis 7 Juli 2016. Dalam rekaman kamera pengintai atau CCTV, terlihat Anwar keluar dengan menyamar sebagai wanita dan berpakaian gamis. Bersama dengan Anwar, terlihat istrinya, Ade Irma Suryani yang sedang menggandeng anak.
Pelarian Anwar ternyata sudah direncanakan sehari sebelumnya, tepat di hari raya Idul Fitri saat Ade Irma Suryani menjenguk Anwar. Hal ini terungkap saat proses rekonstruksi pelarian digelar. Saat itu, pengunjung lapas memang sedang membludak. Lebih dari 3.000 pengunjung datang ke lapas Salemba untuk menjenguk keluarganya yang ditahan. Setelah menjalani prosedur kunjungan, Ade Irma Suryani kemudian bertemu dengan Anwar. Saat itulah Anwar melarikan diri dibantu oleh sang istri. Apa dulu yang kamu pakai? Gamis. Gamisnya kan nyatu sama jilbab nempel dia, kayak model sweater dia. Terus? Pakai itu, alhamdulillah lama saya nembus ya pakai lipstick gitu. Udah gamis doang sama lipstick sama kacamata. Ada di dalam tas itu semua? Ada. Kacamatanya mana? Ini kacamatanya, lipstiknya mana? Kalau lipstick mau dibawa pulang sama istri. Dengan mengelabui petugas, Anwar akhirnya lolos. Ya saya katakan karena saya kan ngeliat keadaan orang tua stroke, sakit udah gitu kan, sama anak juga sakit, korengan melulu. Ide gamis dari siapa? Kalau ide gamis ya dari saya sendiri. Kenapa ide gamis? Ya kan lagi pas lebarannya kan banyak yang pakai baju gamis semua. Terus? Nah disitulah saya punya pikiran ke situ. Saya bilang pesan baju gamis. Ya saya pesan sama istri saya. Berapa lama kamu merencanakan gamis itu sampai akhirnya kamu bisa lolos? Anda tinggal di sini. Pas mau masuk lebaran. Berapa hari? Lebaran 2 hari. Kamu lebaran? Kaburnya saya hari Kamis. Habis lebaran ya? Belum lebaran, di lebaran itu. Di lebaran itu. Kamu mau? Ya kan saya paksa. Kamu ancam? Iya. Apa ancaman kepada istri? Saya mau ceraiin. Terus? Ya sama itu dia dibawain. Terus? Dari situ saya pakai baju-bajunya. Terus? Di luar, Anwar dan istri kemudian pergi ke wilayah Kebun Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan menumpang bajai. Di dalam bajai, Anwar melepas pakaian gamis dan menghapus lipstik yang dipakainya. Habis turun dari bajai, istri saya naik mobil. Saya ngeliatin istri saya dulu, dia arah pulang, saya arah ke Kebun Kacang. Ya udah nyampe situ saya bisa. Saya ke Grogol saya. Sampai ketangkap hari ini mas. Sampai siapa ini? Belum? Ya saya ke Grogol, saya naik mobil Prima Jasa. Naik mobil Prima Jasa saya ke arah Bandung. Dapat 2 hari baru saya balik lagi ke Jasinga, ke rumah orang tua. Yang nggak ada tempat siapa-siapa, nggak ada tujuan. Emang saya di situ aja mondar-mandir. Jalannya saya nunduk sambil lewatin pintu. Berapa pintu yang kamu lewati? 4. Dijaga nggak sama petugas-petugas rutan? Dijaga. Dijaga ya? Kamu dijaga? Dijaga. Nggak diperiksa sidik jari kalau perempuan. Cuma tahunya stempel aja. Nah, stempel itu gimana bikinnya kamu? Cuma bikin lihat dari tangan istri yang udah di stempel. Saya ngikutin. Pakai spidol. Spidol dari mana? Ya pakai baju gamis mah saya di ruangan terbuka di lapangan basket. Pas banyak pengunjung. Dari situ saya pakai. Terus saya pakai lipstik. Nggak lama saya ngikutin stempel yang ada di istri saya. Dari situ baru saya keluar sama pakai kacamata sama lipstik. Sudah dipersiapkan sama istri? Iya. Bilang sama istri apa aja? Pesannya waktu itu? Ya pesannya bawain apa aja? Tolong detail mas. gamis, kacamata, lipstik. Udah. Tapi dibawain benar. Iya. Sipir nggak ada yang curiga pakai baju gamis? Nggak ada. Kenapa? Ya nggak tahu kenapa. Soalnya kan di situ kan banyak orang yang pada pakai baju gamis ibu-ibunya. Kan pas hari raya.
Anda memilih hari raya kenapa, Mas? Ya karena rame aja. Longgar. Iya. Apa? Ya karena penuh aja. Terus? Jadi kan ada kesempatan gitu. Kesempatan? Kesempatan juga ngeliat orang kan pada pakai baju gamis ibu-ibu. Saya ikutan aja niruin. Anwar lari dari dalam lapas Salemba karena ia merasa tidak nyaman. Sampai akhirnya muncul ide melarikan diri setelah sebelumnya mengancam akan menceraikan sang istri jika tidak mau membantu pelarian itu. Dalam kasus ini, bukan cuma Anwar yang harus berurusan dengan polisi. Ade Irma Suryani, istri Anwar pun kini ditetapkan sebagai tersangka karena ikut membantu pelarian. Kami juga menetapkan istri dari saudara Anwar ini sebagai tersangka dalam pasal 223 KUHP, membantu membawa lari atau menolong narapidana yang sudah divonis hukuman dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Untuk penetapan tersangka itu dilakukan dengan Polsek Cempaka Putih, tetapi akan dilimpahkan, rencana akan dilimpahkan kepada Subdiresmob Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sementara itu, Ade Irma Suryani mengaku tidak tahu menahu soal rencana pelarian suaminya. Ia hanya diminta untuk membawa pakaian gamis oleh sang suami saat kunjungan pertamanya pada Hari Raya Idul Fitri. Waktu lebaran pertama itu dia kan besok 2 kali. Yang pertama ya sebentar doang kata Bu, yang kedua lagi kata dia gitu. Ya pas yang kedua tuh jam 1:30 dia baru ngomong minta mesenin baju itu gamis sama kacamata. Terus saya tanya buat apaan, dia nggak mau jawab, katanya udah bawa aja, katanya kalau ada besok bawain hari Kamisnya. Ade juga membantah kalau dirinya terpaksa membantu pelarian ini karena takut diceraikan oleh Anwar. Kalau bahasanya enggak, dia nggak ngomong begitu maksudnya. Dia nggak ngomong dicerai enggak. Tapi dia mau ngomong begitu Pak. Iya. Terus bagaimana kalau dia ngomong gitu? Ya mau gimana lagi, coba saya juga mau tanya sama dia. Kalau ngomong bener ya udah. Bapaknya juga nyuruhin suruh cerai sama dia kalau Anwar ketangkap. Ya saya kan juga masih ngeliat dari anak, kasihan. Anwar dengan mudah keluar dari dalam lapas Salemba. Dengan teknik sederhana, ia berhasil mengelabui petugas jaga. Tentu ini merupakan sebuah kelalaian. Anwar alias Rizal memang lelaki bejat. Meski sudah beristri, ia tega mencabuli bahkan membunuh keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. Di segmen berikutnya, kami akan bahas soal awal mula Anwar terjerat kasus hukum. Kasus tewasnya siswi Madrasah Sanawiyah di wilayah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat menjadi awal mula Anwar alias Rizal mendekam di sel tahanan. Korban dihabisi setelah sebelumnya dicabuli oleh Anwar dan jasadnya dibuang di sebuah perkebunan di wilayah Jasinga, Bogor. Setelah berhasil melarikan diri, Anwar alias Rizal berpindah-pindah tempat, tentunya untuk menghindari kejaran aparat kepolisian. Ada beberapa daerah yang sempat dikunjungi oleh terpidana seumur hidup kasus pembunuhan disertai pencabulan ini, sampai akhirnya tertangkap di wilayah Jasinga, Bogor.
lolosnya terpidana seumur hidup Anwar alias Rizal dari dalam lapas tentu menjadi pertanyaan besar. Bagaimana sistem keamanan lapas pada saat itu? Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan mengaku kalau hal itu adalah salah satu kelemahan petugas jaga. Kita tidak mengatakan itu kecolongan atau tidak kecolongan. Yang pasti bahwa yang sudah kita lihat, kita sudah evaluasi, memang ada kekurangan di sana. Kita tidak akan mengandai-andai kekurangan SDM dan seterusnya. Lolos dari pengamatan itu yang jelas, yang sudah pasti. Petugas itu sudah menggunakan SOP yang sehari-hari, termasuk juga di kunjungan, mulai dari awal bagaimana seharusnya. Hanya pada saat dia berada di tempat kunjungan bersama-sama, di mana di situ itu bukan 1, 2, 10, 20 orang. Kita semua sudah tahu itu ribuan. Dan seperti yang beredar di media bahwa rekonstruksi itu sedemikian rupa. Dan ya memang tidak kelihatan, dari sisi tidak kelihatan. Jadi dalam hal ini memang kami evaluasi, Pak. Kasus hukum yang menjerat Anwar alias Rizal bermula dari penemuan mayat wanita di sebuah hutan desa Panggaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasinya cukup jauh, sekitar 50 km dari kota Bogor. Saat ditemukan, kondisi jasad wanita tak dikenal ini hanya mengenakan pakaian dalam, celana pendek dan rok biru yang merupakan seragam siswi SMP. Untuk keperluan penyelidikan, jasad wanita tak dikenal ini kemudian dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tak berapa lama, identitas mayat diketahui. Adalah Dinda. Ia merupakan salah satu murid kelas 9 sebuah madrasah sanawiyah di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Beberapa ciri fisik menjadi petunjuk pengungkapan. Aparat kepolisian daerah Metro Jaya yang menangani kasus ini kemudian melakukan penyelidikan. Anwar pun akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Cikesik, Banten. Anwar dan Calvin Supago adalah dua pelaku kejahatan yang sama-sama telah menghilangkan nyawa manusia. Hari-hari mereka kini dihabiskan di dalam jeruji besi penjara. Sebuah cerita kelam anak manusia yang bertindak di luar akal sehatnya. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa.